Bertemu kembali anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Marilah di awal pembelajaran matematika kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Minggu kemarin anak-anak sudah belajar mengenai volume bangun ruang, dan pertemuan sebelumnya sudah berlatih mengenai volume bangun ruang. Pada kesempatan ini kita akan memperdalam, akan mempelajari mengenai luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang. Permukaan yang pertama adalah luas permukaan kubus. Mari kita lihat bangun kubus. Bangun kubus berserta dengan jaring-jaring kubus. Kalau kita menghitung luas permukaan, kita harus membayangkan bahwa bangun ruang itu dibuat menjadi jaring-jaring. Nah, setelah kita membuat jaring-jaring ini, yang kita hitung adalah seluruh luas bangun yang ada di dalam jaring-jaring ini. Ini dinamakan luas permukaan. Jadi jaring-jaring ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi ini kita hitung. Sehingga terjadilah luas permukaan. Karena kubus ini adalah semua sisinya adalah sama besar, maka ke-6 sisinya ini pun ukurannya adalah sama. Oleh sebab itu, dalam menghitung luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisi kali sisi. Nah, contoh, misalkan sebuah kubus dengan panjang rusuknya adalah 6, atau kalau dibikin bangun datar berarti 6 ini merupakan sisi. Sehingga sisinya adalah 6. Maka akan menjadi kita masukkan 6 kali 6 cm kali 6 cm. 6 ini dari mana? 6 ini adalah jumlah sisi di dalam bangun kubus. Bangun kubus itu seperti yang sudah kita perdalam di dalam ciri-ciri, ada 6 sisi. 6 sisinya adalah sama besar. Maka 6 kali 6 cm kali 6 cm. Hasilnya adalah 216 cm per segi. Nah, inilah luas permukaan kubus. Lanjut, nomor berikutnya adalah permukaan balok. Bangun balok beserta dengan jaring-jaringnya. Berarti yang akan kita hitung, kalau kita ditanyakan luas permukaan balok, yang kita hitung adalah sisi-sisi yang ada di dalam jaring-jaring ini. Nah, sisi yang warnanya sama ini adalah sama besar. Ini sama besar dengan warna ini, kemudian yang atas ini sama dengan yang bawah, yang tengah ini sama dengan yang ujung paling kanan ini sama besar. Jadi masing-masing sisi itu ada 2 bangun yang sama besar. Oleh sebab itu, maka luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar, ini panjang, kemudian ini lebar, ditambah dengan panjang kali tinggi, panjangnya ini, kemudian tingginya ini, kemudian ditambah lebar kali tinggi, lebarnya ini, tingginya ini. Nah, karena masing-masing ada 2, maka dikalikan 2. Sekali lagi, panjang kali lebar, kemudian panjang kali tinggi, kemudian lebar kali tinggi. Maka contoh, sebuah balok ukurannya adalah panjangnya 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Nah, ukuran yang ada di sini kita masukkan ke dalam rumus yang ada, maka menjadi 2 kali panjang kali lebar, maka 6 kali 5.
ditambah dengan panjang kali tinggi 6 kali 4 cm, ditambah lebar kali tinggi 5 cm kali 4 cm. 2 kali 6 cm kali 5 cm ditambah 6 cm kali 4 cm ditambah 5 cm kali 4 cm. Maka menjadi 2 kali 6 kali 5 adalah 30 cm persegi. 6 cm kali 4 adalah 24 cm persegi. Dan 5 kali 4 adalah 20 cm persegi. Di dalam kurung dijumlahkan kemudian dikalikan 2. Jadi 2 kali 74 cm persegi. Berapa hasilnya? 148 cm persegi. Ini adalah luas permukaan balok. Oke, jelas ya? Jelas. Nanti bisa dilatih. Lanjut, bangun yang ketiga adalah permukaan prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga, ini prisma tegak segitiga. Kita ingatlah kembali jaring-jaringnya adalah bahwa ada 3 persegi panjang, kemudian ada 2 segitiga. 2 segitiga itu tentu luasnya sama, besarnya sama yang 2 segitiga. Sementara yang 3 persegi panjang ini adalah bisa sama, bisa berbeda. Maka rumus mencari luas permukaan ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ke 5 sisinya ini. 2 kali luas segitiga, 2 kali luas segitiga ini ditambah luas segi 4, kemudian ditambah luas segi 4 dan ditambah lagi luas segi 4. Dan ini supaya aman, segi 4-nya kita bikin berbeda. Jadi baik sama maupun berbeda, kalau kita bikin luas segi 4-nya sampai 3 udah pasti aman. Supaya anak-anak tidak terkecoh. Masih ingat luas segitiga? Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Maka contoh, prisma tegak segitiga dengan tinggi 6 cm, kemudian tinggi segitiganya adalah 3 cm, kemudian alas segitiganya adalah 4 cm atau dibalik, kemudian sisi yang bawah di F ini adalah 5 cm. Nah, kalau ukuran ini kita masukkan ke jaring-jaring, maka menjadi kita masukkan 2 kali luas segitiga adalah setengah kali 4 cm kali 3. Ini kali 4 cm kali 3. Ditambah dengan luas segi 4. Yang pertama adalah 6 kali 3. 6, ini 3. Kemudian segi 4 yang kedua, 6 kali 4. 6 kali 4 yang ini ya, 6 kali 4. Ini 6, ini 4. Ditambah dengan 6 kali 5. 6 kali 5 yang belakang, yang segi 4 yang belakang ini tingginya 6, lebarnya 5. Maka kalau dihitung 2 kali setengah kali 4 kali 3 adalah 12 cm persegi, kemudian 6 kali 3-nya ada 18 cm persegi, 6 kali 4-nya adalah 24 cm persegi, dan 6 kali 5-nya adalah 30 cm persegi. Maka kalau semua luas sisi ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 84 cm persegi. Nah, jadi kita dalam menghitung luas permukaan bangun ruang ini memang benar harus teliti. Karena semua permukaan atau semua sisinya dihitung 1 per 1. Lanjut, bangun ruang yang berikutnya adalah permukaan tabung. Permukaan tabung. Ingat jaring-jaringnya adalah seperti ini. Jadi adalah bangun ini yang menjadi sisi lengkung, kemudian lingkaran bawah dan lingkaran atas. Maka rumusnya luas permukaannya adalah 2 kali luas lingkaran. 2 kali, lingkarannya ada 2, maka 2 kali
luas lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya? Pi kali R pangkat 2. Pi kali R pangkat 2 ditambah keliling lingkaran. Keliling lingkaran kali tinggi. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 kali Pi kali R. Maka sebagai contoh, jika tabung ini mempunyai jari-jari 7 cm dan tingginya adalah 14 cm, maka kita masukkan ke dalam rumusnya 2 kali Pi 22/7 kali 7 cm kali 7 cm ditambah 2 kali 22/7 kali 7 cm. Ini adalah luas lingkaran, ini adalah keliling lingkaran. Nah, ini adalah keliling lingkaran. Kali tinggi lingkarannya adalah 14 cm. Sehingga kalau dikalikan menjadi 308 cm persegi ditambah 616 cm persegi. Nanti silahkan dicek, dihitung satu persatu. Hasilnya adalah 924 cm persegi. Jelas ya anak-anak ya? Nah, tidak usah merasa kesulitan, nanti video ini bisa diulang-ulang, dilihat kembali, dipelajari sambil latihan. Berikutnya adalah permukaan 5 segi 4. 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 itu ada 5 sisi ya, 5 sisi. Yang 4 sisi adalah segitiga, yang 1 sisi adalah segi 4. Jaring-jaringnya ini. 4 sisi adalah segitiga, 1, 2, 3, 4 segitiga. Kemudian yang 1 sisi adalah segi 4. Nah, segitiga ini bisa sama tapi juga bisa berbeda. Yang pasti bahwa atas ini sama dengan yang bawah, kanan sama dengan yang kiri. Ini sudah pasti. Kanan sama dengan kiri, atas sama dengan yang bawah. Tapi bahwa atas dengan kanan itu bisa berbeda tapi juga bisa sama ukurannya. Luas permukaannya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar ini adalah rumus bawah ini, alas ini yang merupakan segi 4. Panjang kali lebar. Ditambah dengan rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi, karena di sini adalah tingginya adalah segitiga, ya di sini tinggi. Maka masing-masing dikalikan 2, karena 2 berpasangan. Kita masukkan, bila ini ukurannya 8 cm, lebarnya 5 cm, kemudian tinggi segitiganya yang ini ya, bukan tinggi prisma. Kalau tinggi prisma ini. Kalau menghitung luas, kita yang dipakai adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiganya adalah 6 cm. Tinggi segitiga ini yang ada garis merahnya ini adalah tinggi segitiga. Nah, kita masukkan 8 cm kali 5 cm, kemudian 2 kali setengah kali 8 cm kali 6. Ini 8 cm kali 6 tingginya. Tingginya sama, segitiganya sama semua tingginya. Kemudian 2 kali ini 5 cm kali 6 cm. Sehingga 40 cm persegi ditambah 48 cm persegi ditambah dengan 30 cm persegi. Dijumlahkan hasilnya 118 cm persegi. Ini adalah luas permukaan 5 segi 4. Kita lanjutkan. Permukaan kerucut. Bangun kerucut tidak asing bagi kita. Jaring-jaringnya juga anak-anak sudah mengenali. Luas permukaannya adalah Pi kali R kali R ditambah S. R ini adalah jari-jari, S ini adalah sisi miring. Sisi miring ini dari titik puncak sampai bawah ini namanya sisi miring. Sisi miring ditulis S. Maka Pi kali jari-jari dikali jari-jari tambah sisi miring. Contohnya, bila kerucut itu berukuran jari-jari 7 cm dan sisi miringnya adalah 9 cm, bukan tinggi kerucut ya, tapi sisi miring, maka menjadi
22/7 kali 7 cm dikali 7 cm ditambah dengan 9 cm. 22/7 kali 7 cm dikali 7 cm ditambah 9 cm. Hasilnya 22/7 kali 7 adalah 22 cm. 7 cm tambah 9 cm adalah 16 cm. Sehingga 22 kali 16 hasilnya adalah 352 cm persegi. Ini luas permukaan kerucut dengan ukuran jari-jari 7 dan sisi miringnya adalah 9 cm. Ini anak-anak untuk kerucut. Bangun yang terakhir adalah permukaan bola. Bangun yang terakhir adalah permukaan bola. Nah, rumus permukaan bola adalah 4 kali pi kali r kali r. 4 kali pi kali r kali r. Sebagai contoh, bila bola ini adalah jari-jarinya 7 cm, maka 4 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. 4 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. Jadi 4 cm kali 154 cm persegi. Diringkas 22/7 154. Sehingga 4 kali ini adalah 616 cm persegi. 616 cm persegi. Ini yang 4 nggak ada sentimeternya ya anak-anak. Yang 4 ini cuma 4 aja, sentimeternya nggak ada. Jadi 4 kali 154 cm persegi. Sehingga hasilnya 616 cm persegi. Oke, demikian anak-anak. Semoga penjelasan Bapak pada pertemuan ini jelas. Kalian bisa ulang-ulang lagi videonya. Kalau belum jelas, sambil kamu latihan, kamu ulang videonya. Kamu praktekkan dalam latihan-latihan yang ada di bukumu. Sehingga kalian akan paham. Jadi untuk belajar matematika harus banyak latihan. Maka silakan latihan-latihan yang ada di buku kamu latih berdasarkan penjelasan dari video sambil melihat, atau yang sudah Bapak jelaskan di video ini kamu tulis, kamu catat sebagai catatanmu di buku catatan sebagai bahan untuk belajar dalam mengerjakan soal-soal. Demikian, terima kasih banyak anak-anak. Selamat berjuang. Selamat belajar.